Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Isal Abrar Misteri dalam kisah sejarah. Di video saya kali ini, saya akan membawakan kisah sejarah, yaitu tentang berdirinya Kerajaan Mataram Islam di era kepemimpinan Sultan Agung. Dan ini kelanjutannya di cerita part 4. Seperti apa kisahnya dan bagaimana jalan ceritanya, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di channel Isal Abrar Misteri. Daerah-daerah yang berusaha melepaskan diri atau memberontak antara lain adalah Demak di bawah Adipati Puger, kakek lain ibu dari Panembahan Hanyokroowati pada tahun 1602, karena merasa tidak puas dengan kedudukannya sebagai Adipati Demak saja dan tahu akan kelemahan Panembahan Hanyokroowati yang pada dirinya. Pemberontakan ini dipadamkan oleh Sunata pada tahun 1605. Yang kedua ada Ponorogo. Adipati Jayaraga ini juga masih saudara lain dari ibu. Yang ketiga ada Surabaya, yang merupakan lawan utama dan tangguh, berusaha menghancurkan perekonomian Mataram dengan menutup usaha perdagangan di daerah pantai. Surabaya pun berhasil menguasai Pasuruan dan Blambangan, Pulau Bawean, Sukadana di Kalimantan Barat, Banjarmasin yang telah berada di bawah pengaruh Mataram dimasukkan ke dalam wilayahnya. Begitu pula Gresik, Lamongan, Tuban, dan Demak telah berada di bawah pengaruh Surabaya. Oleh sebab itu Mataram waspada. Sebelum melakukan serangan terhadap Surabaya, Mataram lebih dahulu menghancurkan Demak, Lamongan, dan Gresik diserbu sehingga Tuban dan Pati tidak berani bergerak. Pasuruan dan sekitar Surabaya dirusaknya. Tetapi sebelum benar-benar menyerang Surabaya, Panembahan Hanyokroowati telah wafat terlebih dahulu. Usaha ini kemudian dilanjutkan oleh Sultan Agung. Setelah kedudukannya sebagai pangeran bernama Raden Mas Rangsang, setelah dinobatkan sebagai pengganti Panembahan Hanyokroowati, namanya berubah menjadi Raja Engalaga. Ini berlangsung sejak tahun 1613 hingga tahun 1624. Setelah menaklukkan Madura, ia memakai gelar Susuhunan Hanyokrokusumo, artinya yang dimuliakan atau yang dijunjung atau yang dihormati sekali, guna memperkokoh kedudukannya sebagai pimpinan atau pemimpin Islam. Susuhunan Hanyokrokusumo mengirimkan utusan ke Mekah. Utusan tersebut pada tahun 1641 kembali ke Mataram dengan membawa gelar sultan dan ahli-ahli agama untuk menjadi penasihat istana. Gelar dari Mekah itu lengkapnya adalah Sultan Abdul Muhammad Maulana Matarami, sedang menurut buku sejarah dalem. Nama lengkapnya Ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusumo Senopati Engalogo Abdurrahman Sayyidin Panotogomo. Nama paling harum dalam sejarah Mataram Islam yang pada kemudian harinya cukup disebut dengan Sultan Agung. Sampai masa pemerintahan Sultan Agung, wilayah pesisir Mataram telah terbentang mulai dari Karawang di sebelah barat sampai Pasuruan di sebelah timur. Daerah mancanegara meliputi Priangan Timur, Banyumas, Madiun, Kediri, Jipan di sebelah barat daya Surabaya, Jipang di sebelah tenggara Rembang, dan Grobogan. Semasa pemerintahan Sultan Agung, perluasan daerah banyak dilakukan, utamanya ke daerah sebelah timur. Ini merupakan wilayah kekuasaan terluas yang pernah dimiliki oleh Kerajaan Mataram sepanjang sejarahnya. Karena sesudah itu, wilayah tersebut berangsur-angsur menjadi semakin berkurang dengan dijalankannya politik pemerintahan kolonial dan Belanda. Atas jasa-jasanya sebagai pejuang dan budayawan,
Sultan Agung telah ditetapkan menjadi pahlawan nasional Indonesia berdasarkan SK Presiden nomor 106/TK/1975 tanggal 3 November 1975. Mataram adalah nama sebuah daerah yang dijanjikan oleh Hadiwijaya. Tanah tersebut diberikan kepada Ki Ageng Pemanahan atas jasanya menyelamatkan Hadiwijaya dari pembunuhan. Dapat diduga bahwa perempat ketiga abad ke-16, sebagian besar pusat Mataram masih belum dihuni penduduk dan tanahnya belum digarap. Raja Pajang mungkin mempunyai rencana mengadakan pemukiman baru di daerah tetangga yang tidak ada penguasanya dan hampir tidak ada penduduknya. Terdapat kemungkinan jika cara tersebut banyak digunakan oleh kerajaan pendahulu Mataram untuk memperluas tanah. Melalui cara demikian, kerajaan tentu dapat menambah pendapatan dari pengumpulan upeti yang harus disertai pada mereka. De Graaf dan Peygoud menyebutkan jika dalam tradisi lisan sebenarnya tidak ada petunjuk bahwa baik Raja Pajang maupun penguasa di Pemanahan mengetahui sesuatu tentang dinasti-dinasti Mataram Hindu. Para raja-raja yang selama 5 abad sebelumnya telah memerintah di daerah yang tanahnya masih harus dibuka. Tumbuhan-tumbuhan tropis telah menutup puing-puing istana sehingga tidak dapat dikenali. Kelahiran kerajaan Mataram Islam mempunyai keterkaitan sejarah dengan kerajaan Pajang. Sebelum naik menjadi Raja Pajang dengan gelar Sultan Hadiwijaya pada tahun 1546 sampai 1586, Joko Tingkir atau Mas Krebet harus berperang melawan Adipati Jopang yang bernama Arya Penangsang. Akhirnya Hadiwijaya menang berkat bantuan Danang Sutawijaya. Namun kemenangan itu sebenarnya terjadi berkat strategi yang diberikan oleh Danang Sutawijaya atau Ki Ageng Pemanahan. Setelah kemenangan itu, Joko Tingkir memberikan hadiah kepada Ki Ageng Pemanahan berupa tanah Mentaok. Saat itu daerah tersebut adalah wilayah di sekitar kota gede. Pada awalnya, Ki Ageng Pemanahan membangun daerah Mentaok itu menjadi sebuah kadipaten di bawah kekuasaan Pajang. Kemudian anaknya Danang Sutawijaya mengembangkan kadipaten Mentaok menjadi kerajaan baru yang bernama Mataram Islam. Danang menjadi raja pertama Mataram Islam dengan gelar Panembahan Senopati yang bertahta pada tahun 1584 sampai dengan 1601. Sementara kerajaan Pajang merosot setelah Sultan Hadiwijaya wafat, Mataram Islam justru mencapai puncaknya. Pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo pada tahun 1613 sampai dengan 1646. Daerah kekuasaan Mataram Islam mencakup Pulau Jawa, Pulau Madura, dan daerah Sukadana di Kalimantan Barat. Di Pulau Jawa, hanya Banten dan Batavia yang gagal direbut karena dikuasai oleh VOC. Kekuasaan politik dan militer Mataram Islam sangat besar. Sultan Agung sendiri melakukan penyerangan terhadap VOC di Batavia sebanyak 2 kali, yaitu di tahun 1628 dan 1629. Sultan Agung mempunyai visi untuk membangun sebuah kerajaan yang utuh, bulat, tidak terbagi-bagi, tunggal, dan tidak tersaingi. Menurut Mujanto, visi tersebut disebut sebagai konsep Keagung Binatran. Ki Ageng Pemanahan, Ki Jurumartani, dan Ngabei Loring Pasar menerima daerah Mataram yang masih penuh hutan belukar. Mereka bertiga segera berangkat ke Mataram untuk mengatur daerahnya. Ki Ageng Pemanahan menetap di kota gede dan dikenal sebagai petinggi Mataram. Kemudian dikenal dengan Ki Ageng Mataram. Ki Jurumartani bertindak sebagai pamong Ngabei Loring Pasar alias Sutawijaya. Ki Ageng Mataram tetap menganggap dirinya sebagai bawahan Pajang. Tidak ada gagasan untuk memerdekakan Mataram dari kekuasaan Sultan Pajang.
petinggi Mataram Ki Ageng Pemanahan mangkat pada tahun 1575. Dengan mangkatnya Ki Ageng Mataraman, keadaan ini ikut berubah. Menurut cerita Babat, suatu hari Ki Ageng Pemanahan mengadakan perjalanan dari Pajang ke barat di dekat perbatasan lama Kerajaan Pajang yang berada di sekitar Taji atau yang kelak menjadi pos Pabean. Pemanahan kemudian bertemu dengan penguasa daerah tersebut di Karanglo. Penguasa tersebut menerima rombongan Panembahan dengan ramah. Lalu rombongan Panembahan diantarkan melewati sungai Opak yang dapat diseberangi. Ingatan samar-samar akan adanya orang yang lebih berhak atas wilayah Mataram daripada rombongan Ki Ageng Pemanahan mungkin telah diolah menjadi cerita Babat. Cerita tersebut dikisahkan melalui tokoh penyadap Nira dari Giring atau di Pegunungan Sewu Gunung Kidul. Penyadap Nira itu memiliki sebutir kelapa yang airnya bila diminum dalam sekali teguk akan membuat peminumnya menjadi nenek moyang keluarga raja yang akan memerintah seluruh Jawa. Ki Gede Giring konon telah alpa meminumnya dan ramalan tersebut menjadi kenyataan. Cerita mengenai terlepasnya nasib dari tangan Ki Gede Giri itu sendiri tidak begitu menarik, tetapi dari cerita ini dapat diambil kesimpulan bahwa semula wewenang Ki Gede Giring atas kekuasaan telah ia terima terlebih dahulu daripada wewenang Ki Pemanahan. Mungkin tokoh legenda penyadap Nira dari Gunung Kidul ini dapat dihubungkan dengan Tunggul Petung, Raja Prambanan, raja para penyadap Nira dalam mitos yang termasuk keturunan nenek moyang Kandi Awan. Legenda tentang hubungan persahabatan antara nenek moyang keluarga Raja Mataram, Ki Ageng Pemanahan, dan penyadap Nira itu sebagai pemilik hak tertua di daerah itu merupakan pertanda kehadiran rombongan dari timur. Dan kisah ini pun bersambung. Demikianlah kisah sejarah kali ini. Saya memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel dan juga video ini agar channel ini bisa berkembang dan lebih baik lagi untuk kedepannya. Dari saya cukupkan sekian, banyak kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.